Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jo ambo Dr. Andus Indrajaya MPD Datuk Mentari Sati Nan Kunyang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kampung Pinang tahun 2005 sampai 2007 dan tahun 2004 balik sampai 2009 balik. Ambo akan berbagi informasi tentang adat Salingka Nagari, khususnya adat nan balaku di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Apa nan ambo sampaikan beko mungkin saja samo jo di nagari nan lain. Mungkin juga indak samo karena Bak undang nan tuwo mengatakan lain padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya. Selain adat Salingka Nagari Kampung Pinang, informasiku juga ambo tambah jo bahan bacaan ambo dari berbagai referensi yang ambo miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sanak saudara nan ambo hormati, pada video iko ambo akan membagi informasi tentang sejarah Kampung Pinang, yaitu tentang pemerintahan di Kampung Pinang. Pemerintahan di negeri Kampung Pinang ambo bagi ate ampe periode. Periode pertama yaitu periode sejak berdirinya negeri Kampung Pinang sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sekitar tahun 1836 sampai tahun 1948. Periode kedua itu periode awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai berlakunya pemerintahan desa di Sumatera Barat. Itu sekitar tahun 1948 sampai tahun 1980. Periode ketiga adalah periode pemerintahan desa, yaitu tahun 1980 sampai tahun 2001. Dan periode keempat adalah periode sesudah pemerintahan desa atau apa yang disebut periode Babaliak Ka Nagari, yaitu dari tahun 2001 sampai kini ketika video ko dibuat tahun 2023. Sanak saudara nan ambo hormati, menurut wari nan dijawe, pusako nan diterima, pada awal abad ke-9 balik, utusan dari Darek Lahpai menemui pemilik ulayat Padang Geragahan, yaitu Rajo Tigoselo di Geragahan. Utusan yang ditugaskan itu sebanyak 6 orang nenek mamak, yang dikenal dengan sebutan Pangulu nan Baranam. Pangulu nan Baranam itu adalah pertama Datuk Badaro Putiah, kedua Angku Datuk Gandui nan Hitam, ketiga Angku Datuk Pono Labiah atau dulu disebut juga Angku Datuk Panama Labiah, yang keempat Angku Datuk Mentari Sati, nan kelima Angku Datuk Tambijo, dan nan keenam Angku Datuk nan Labiah. Kedatangan nenek mamak nan Baranam itu disambut baik oleh Raja Tigoselo dengan menyerahkan sebagian ulayat Padang Geragahan, yaitu seiliran Batang Piaro dan seiliran Batang Sitalang. Saja itu, maka secara baansua-ansua, orang dari sebarang 3 jorong nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, baansua-ansua berpindah ke ulayat nan baru, membangun dusun Jetarata, tarikh membangun korong je kampung, sampai akhirnya mendirikan nagari nan banamo Nagari Kampung Pinang. Nah, sekitar tahun 1830 orang Darek nan berpindah ke ulayat nan baru nan bernama Kampung Pinang itu alah mulai langkok. Sesuai je undang-undang nan berlaku ketika itu, untuk kita ketahui ketika itu kan Nagari awak masih dijajah oleh pemerintahan Belanda, oleh kekuasaan Belanda, namun masih ada sisa-sisa
kekuasaan pengaturan dari pemerintahan kerajaan Pagaruyuang. Waktu itu, Kampung Pinang alah dinyatakan memenuhi syarat untuk jadi sebuah nagari. Maka pada tahun 1836, secara resmi diakui berdiri Negari Kampung Pinang sebagai bagian dari kelarasan Lubuk Basuang atau Lareh Lubuk Basuang. Untuk memimpin pemerintahan di Negari Kampung Pinang itu, maka dan dipilih atau ditunjuklah salah seorang nenek mama untuk menjadi penghulu Kapalo. Jadi ditunjuk menjadi penghulu Kapalo dan disebut juga dengan jabatan Angku Palo. Jadi jabatan atau panggilan Angku Palo itu maksudnya adalah penghulu Kapalo. Atau ada juga disebut dengan Kapalo Nagari. Jadi ada juga disebut Angku Palo, ada juga disebut Kapalo Nagari. Jabatan penghulu Kapalo atau Angku Palo itu berlaku sampai zaman kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan kini, jabatan pimpinan pemerintahan di nagari disebut wali nagari. Salah satu yang membedakan antara Angku Palo dan wali nagari adalah kalau Angku Palo itu dipilih atau ditunjuk dari salah seorang penghulu atau datuk dan ada di nagari itu. Sedangkan wali nagari dipilih atau ditunjuk dari salah seorang warga, anak nagari, dan tidak harus dari kalangan penghulu atau datuk. Jadi, kalau Angku Palo itu pasti seorang datuk, wali nagari bisa jadi nyo datuk, bisa juga indak bagala datuk. Sanak saudara yang berhormati, Angku Insinyur Zuzarmen Datuk Gampo Melayu dalam bukunya yang berjudul Adai Salingka Nagari Kampung Pinang alah mencatat nama-nama Angku Palo itu sebagai berikut. Jadi ketika mulai berdiri tahun 1836 itu ditunjuklah menjadi Angku Palo itu Angku Datuk Bandar Putiah. Nio jadi walin jadi Angku Palo dari tahun 1836 sampai tahun 1855. Sudah itu dilegakan pula kepada Angku Datuk Ponolabiah. Jadi dari kalangan penghulu nomor 6 itu dari tahun 1855 sampai tahun 1861. Dari tahun 1861 sampai tahun 1864 dan menjadi Angku Palo itu adalah Angku Datuk Nan Labiah. Dan tahun 1864 sampai tahun 1870 dan menjadi Angku Palo itu adalah giliran dari Angku Datuk Mentari Sati. Tahun 1870 sampai tahun 1895 dan jadi Angku Palo itu adalah Angku Datuk Tambijo. Dan dari tahun 1895 sampai tahun 1941 dan jadi Angku Palo itu adalah Angku Datuk Saripado atau dikenal dengan Mamin Datuk Saripado. Dari tahun 1941 sampai 1944 dan menjadi Angku Palo itu adalah Angku Datuk Sinaro. Dan dari tahun 1944 sampai tahun 1948 dan menjadi Angku Palo itu adalah Angku Datuk Bandaro Mudo. Jadi sejak berdirinya Nagari Kampung Pinang sampai awal kemerdekaan tahun 48 itu adalah ada sebanyak 8 orang dan menjadi Angku Palo dan memimpin pemerintahan di Nagari Kampung Pinang. Sanak saudara dan hamba hormati, sesuai juga menurut waris nan dijawe pusako nan ditarimo, barasa sejak berdiri itu sampai tahun 48 adalah ada 8 orang dan jadi Angku Palo. Dan ke-8 itu adalah bagala datuk. Seluruh Angku Palo itu dan bagala datuk itu dan dari nan 8 Angku Palo itu ada seorang penghulu dan cukup lama memerintah. Itu adalah Angku Palo M. Datuk Saripado. Di Angku Datuk Saripado ko memerintah dari tahun 1895 sampai tahun 1941. Di cukup lama beliau ko jadi
Angku Palo atau jadi Kapalo Nagari. Pada masuk kepemimpinan Angku Datuk Sari Pado itu tercatat beberapa kebijakan monumental, ada beberapa keputusan dan beliau lakukan yang cukup menjadi catatan sejarah sampai kini. Antara lain, pertama, dengan persetujuan Damang Darwis. Jadi Damang itu adalah jabatan di atas Angku Palo. Jadi Damang Darwis itu membawahi beberapa nagari di kelarasan Lubuk Basuang. Nah, pada masa Angku Datuk Sari Pado itu, maka dengan persetujuan Angku Damang Darwis itu ditetapkanlah patih antara nagari Kampung Pinang dengan nagari Nan Barampia. Istilahnya kok jauh nan dapat ditunjukan, kok dake boleh dikakoan, sehingga lah disepakati batih-batih antara nagari Kampung Pinang dengan nagari Nan Barampia. Kebijakan yang kedua adalah pada tahun 1905 Angku Datuk Sari Pado mendirikan atau membangun balai. Jadi beliau membuat balai, berinisiatif membuat balai atau pasar nagari untuk memajukan ekonomi anak nagari. Pasar itu diramikan tiap hari Selasa. Sehingga pasar itu dinamakanlah Pasar Balai Selasa Kampung Pinang. Walaupun ini diramikan tiap hari Selasa dan namanya Pasar Balai Selasa Kampung Pinang, kadang-kadang di hari Jumat juga ada orang manggaleh. Jadi hari Jumat tu Pasar Balai Selasa mulai ada juga orang manggaleh agak ramai. Dan ketiga, untuk meramikan pasar Balai Selasa itu, maka diundanglah orang-orang dari luar Kampung Pinang untuk datang dan berusaha di pasar Balai Selasa. Untuk menyenangkan hati orang datang itu, untuk mereka bisa beribadat, kadang-kadang juga bisa menginap lalu menjelang hari Selasa itu, karena kadang-kadang para pedagang dan dari luar tu hari Senayan malam malah tiba di Balai Selasa. Dibuat pula sebuah surau yang dinamakan Surau Dagang. Bahkan beberapa orang luar itu nan datang ke Balai Selasa Kampung Pinang itu diterima menjadi anak kamanakan orang Kampung Pinang dan disebut dengan Malako. Artinya orang luar itu lah diterima secara adat. Adat lah diisinya, limbago lah dituangnya. Makanya menjadi anak nagari Kampung Pinang. Maka sajak itu, jadi sajak adanya orang-orang luar yang diterima menjadi anak kamanakan di Kampung Pinang, dan adatnya lah diisi, limbago lah dituangnya, maka orang Kampung Pinang indak saja oleh orang yang berasal dari Darek, tapi Allah bertambah dia beberapa orang yang disebut orang Malako itu. Penjelasan tentang orang Malako akan nambah bahas pada video dan lain. Sanak saudara dan nambah hormati, sesudah negara kita merdeka, itu 17 Agustus tahun 45, dan Allah terbantuannya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, beberapa peraturan baru juga dikeluarkan. Salah satunya adalah peraturan tentang sian dan memimpin nagari. Nah, kalau sebelum kemerdekaan nagari dipimpin oleh penghulu kapalo atau Angku Palo, maka sesudah kemerdekaan nagari dipimpin oleh wali nagari. Kecil orang pandai kan, pemimpin nagari ko, wali nagari ko adalah jabatan politik dan dipilih secara demokratis. Setiap anak nagari punya hak untuk dipilih untuk jadi wali nagari. Indak harus seorang penghulu. Berbeda aja Angku Palo dulu. Kalau nya penghulu, boleh juga. Peraturan itu mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Nah, sejak tahun 1948 itu,
telah tercatat pula beberapa orang nan menjadi wali negari. Antara lain, bukan antara lain. Dan Allah jadi wali negari sejak awal kemerdekaan itu sampai berlakunya pemerintahan desa adalah yang pertama Haji Umar, terkenal sebagai orang cerdik pandai dan banyak pergaulannya di lingkungan Lubuk Basuang. Haji Umar suku Tanjung Datuk Anan Labiah. Beliau jadi wali negari dari tahun 48 sampai tahun 1959. Sudah Haji Umar itu beliau digantikan oleh Engku Kasim Sultan Majolelo. Engku Kasim Sultan Majolelo suku Koto, anak buah dari Dangku Datuk Gandui Nan Hitam. Engku Kasim Sultan Majolelo jadi wali negari sejak tahun 59 sampai tahun 1960. Jadi 2 tahun saja. Nah, mulai tahun 60 sampai tahun 61, jadi 2 tahun berikutnya, nan jadi wali negari adalah Engku Zainuddin Bagindo Sati. Jadi nan menggantikan Kasim Sultan Majolelo itu adalah Engku Zainuddin Bagindo Sati, suku Sekumbang, Datuk Mentari Sati Nan Kunyang. Jadi beliau jadi wali negari sampai tahun 61. Sudah itu, Engku Zainuddin Bagindo Sati digantikan pula oleh Haji Ilyas Datuk Mentari Sati. Jadi Haji Ilyas Datuk Mentari Sati jadi wali negari agak lama, mulai dari tahun 1981 sampai tahun 1965. Sudah tahun 65, Haji Ilyas Datuk Mentari Sati digantikan oleh wali negari yang baru, yaitu Kasim Sultan Ibrahim. Kasim Sultan Ibrahim sukunya Tanjung, anak buah dari Engku Datuk Anan Labiah. Beliau jadi wali negari tahun 1965 sampai tahun 1967. Nah, sudah Engku Kasim Sultan Ibrahim digantikan oleh Engku Zainuddin Datuk Pono Labiah. Jadi Engku Zainuddin Datuk Pono Labiah jadi wali negari mulai tahun 1967 sampai tahun 1972. Sudah itu Zainuddin Datuk Pono Labiah digantikan oleh Mustafa Kamal Datuk Melano. Jadi Engku Datuk Melano jadi wali negari mulai dari tahun 1972 sampai tahun 1977. Dan sesudah itu jabatan wali negari dipegang oleh Engku Damir dan Bagala Mentari Mudo. Engku Damir Mentari Mudo sukunya Sekumbang, anak buah dari Datuk Bandaro Mudo. Engku Damir Mentari Mudo jadi wali negari mulai tahun 1977 sampai tahun 1980. Sanak saudara dan yang hormati, pada tahun 1980 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1989 tentang pemerintahan desa. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang paling rendah dan paling bawah itu adalah desa. Di Sumatera Barat, di Provinsi Sumatera Barat, nan dijadikan desa itu adalah Jorong dan Salamoko Ado. Jadi bukan nagari nan dijadikan desa, tapi jorong. Maka nagari Kampung Pinang dan Salamoko terdiri atas 5 jorong, otomatis langsung pecah menjadi 5 desa. Tiap desa dikepalai oleh kepala desa. Maka dengan berlakunya pemerintahan desa itu, maka pemerintahan negari indak adolai, sekaligus indak adolai nan jadi wali negari. Keadaan pemerintahan desa itu berlangsung sampai keluar pula undang-undang yang baru. Itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa juga. Dan mulai berlaku tahun 2000. Pemerintah Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, memanfaatkan undang-undang yang baru untuk babaliak ke nagari. Jadi mungkin karena pemerintahan adat di Sumatera Barat, di Minangkabau, Salamoko adalah nagari, maka pemerintahan
paling bawah Sumatera Barat itu dinyatakan Babaliak Kanagari. Artinya DDN Baliak pemerintahan nagari. Di Sumatera Barat ditetapkan bahasa pemerintahan itu adalah nagari, ndak desa lain atau jorong dan salamoko. Maka dadukon pulo lah baliak pemilihan wali nagari dan mulai berlaku tahun 2001. Di Kampung Pinang pun melakukan pemilihan wali nagari. Jadi begitu diberlakukan Babaliak Kanagari, maka Kampung Pinang pun melakukan pemilihan wali nagari. Nah, berikut adalah nama-nama wali nagari Kampung Pinang sesudah Babaliak Kanagari. Pertama, Angku Azwar Ismail, suku Koto Datuk Ganduit Nan Hitam, seorang pensiunan polisi, dan jadi wali nagari mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Sudah itu, Angku Azwar Ismail digantikan oleh Angku Yuharnel. Angku Yuharnel ko sukunya Pili, anak buah Angku Datuk Gampo Melayu, dan mulai jadi wali nagari mulai tahun 2008 sampai 2003 balik. Sesudah Angku Yuharnel jadi wali nagari mulai tahun 2004 balik, itu dan jadi wali nagari adalah Angku Roni, sarjana administrasi pemerintahan. Angku Roni ko sukunya Pili, anak buah Angku Datuk Sinaro. Beliau jadi wali nagari sejak tahun 2004 balik dan berlanjut sampai kini tahun 2023. Jadi alah 2 periode. Mudah-mudahan sudah kau juga akan terpilih wali nagari yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Sanak saudara dan ambo hormati, sekian dulu informasi yang bisa ambo sampaikan. Insyaallah ada video-video ambo berikutnya dan berisi tentang informasi sekitar adat Salingka Nagari atau tentang pemerintahan dan ada di Kampung Pinang. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan ada manfaatnya, ko ada cicia panjiknya, ko ada luak lambangnya, rida jemaah ambo minta. Karena itu, silakan tonton, cari di YouTube IJ Nauman Channel. Dan jangan lupa untuk menolong subscribe dan like. Dan alhamdulillah kalau dibagikan pula kepada sanak kita dan lain. Tak lebih tak kurang, ambo mohon dimaafkan. Tidak ada gadiang yang tidak rata. Salam dari ambo, Dr. Andus Indrajaya MPD Datuk Mentari Sati Nan Kunyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.